Oleh karenanya di dalam doa-doa kita sebagai kedua orang tua, mohonkanlah kepada Allah agar anak keturunan kita itu menjadi anak keturunan yang diberikan pemahaman yang baik terhadap Islam sebagai agamanya. Kemudian jangan pula lupa doakanlah anak-anak kita agar anak-anak kita itu mendapatkan keberkahan dari Allah dalam perjalanan kehidupannya di alam dunia ini maupun dalam kehidupan di alam akhirat. Itulah salah satu rasa cinta kita kepada zuriat, kepada anak keturunan kita, sehingga kita tidak melupakan mendoakan mereka, mendidik, merawat dan membesarkan mereka agar mereka itu benar-benar menjadi anak-anak yang baik, benar-benar menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang bermanfaat bagi kita, tidak hanya pada waktu kita masih hidup di alam dunia ini, tapi juga sampai nanti di saat kita sudah berpindah alam ke alam barzakh. Kemudian di dalam doa yang lain, hendaknya kita sebagai orang tua ini juga mendoakan anak-anak kita agar anak-anak kita itu tumbuh besar menjadi anak-anak yang berbakti dan berbuat baik kepada kita selaku orang tuanya yang sudah mendidik, merawat dan membesarkannya. Doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allahumma barik li fi auladi wala tadurruhum wa waftihim li ta'atika warzuqni birrahum. Allahumma barik li, ya Allah berkahilah hamba fi auladi, ya, pada anak-anak hamba. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan keberkahan kepada kita melalui keberkahan yang ada pada anak-anak kita. Wala tadurruhum, dan kita juga bermohon kepada Allah agar mereka anak-anak kita tidak ditimpakan mara bahaya kepada mereka. Wa wafatihumut li ta'atik, dan kita juga bermohon kepada Allah agar anak keturunan kita pada saat mereka diwafatkan dalam kondisi mentaati Allah Subhanahu wa taala. Warzuqni birrahum, dan kita juga bermohon kepada Allah agar Allah mengkaruniakan rezeki kepada kita berupa kebaikan atau bakti mereka, bakti dan kebaikan dari anak-anak kita kepada kita. Jadi ini sesuatu yang terlihat begitu sederhana, tapi punya makna besar bagi diri kita dan anak-anak kita. Mintalah kita kepada Allah agar anak-anak yang sudah kita lahirkan, anak-anak yang sudah kita rawat, anak-anak yang sudah kita besarkan itu menjadi anak-anak yang senantiasa berbakti dan berbuat baik kepada kita sebagai orang tuanya. Kalau kita tidak bermohon seperti itu kepada Allah, maka belum tentu nanti anak-anak yang kita besarkan itu lalu menjadi anak-anak yang mau berbakti dan berbuat baik kepada kita sebagai kedua orang tuanya. Karena realitas yang terjadi di dalam kehidupan ini, banyak anak-anak yang sudah dibesarkan dengan susah payah, dengan cucuran keringat dan air mata orang tuanya,
Tetapi karena salah kita mendidiknya, karena kita tidak mendoakannya, akhirnya setelah dia besar, maka kemudian tidak ada baktinya, tidak ada kebaikannya kepada kita sebagai kedua orang tuanya. Dan hal itu tidak sepenuhnya kesalahan dari anak-anak itu, tapi ada juga kesalahan kita, karena kita tidak mendidiknya menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang solehah. Ada kesalahan kita juga, karena barangkali kita tidak mendoakan dirinya kepada Allah, agar mereka menjadi anak-anak yang apabila nanti mereka sudah besar, mereka berkenan berbuat baik dan berbakti kepada kita sebagai kedua orang tuanya. Kemudian kita melihat ke dalam riwayat di mana Nabi Muhammad SAW mendoakan sahabat yang sekaligus saudara sepupu beliau, yaitu Abdullah bin Abbas. Maka hendaknya hal yang sama juga kita lakukan kepada anak-anak kita. Apa yang Nabi doakan untuk sahabat dan saudara sepupu beliau Abdullah bin Abbas, Nabi berdoa untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wila. Ya Allah, berikanlah dia kefaqihan dalam masalah agama, dan berilah dia kemampuan untuk memahaminya. Jadi kita juga berdoa kepada Allah agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang dianugerahi oleh Allah pemahaman akan agama Islam, dan kita juga mendoakan agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang bisa memahami ajaran Islam itu dengan baik dan benar, sehingga sepanjang hidupnya dia mampu merawat dan menjaga Islam sebagai agamanya, karena kita selalu mendoakan anak-anak kita itu agar menjadi anak-anak yang memahami agama, dan juga mendoakan agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang bisa memahami ajaran Islam itu secara baik dan benar. Jadi ada dua sisi yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah sisi ikhtiar untuk mendidik mereka. Sisi yang kedua, harus ada doa yang mengiringi ikhtiar kita mendidik anak-anak itu, sehingga selaraslah antara ikhtiar mendidik dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka kita akan mendapatkan anugerah anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, anak-anak yang berbakti, berbuat baik kepada kita, anak-anak yang hidupnya diberkahi, dan keberkahan yang Allah berikan kepada anak-anak kita itu kemudian melimpah kepada kita, sehingga kita pun mendapatkan berkah dari berkah Allah kepada anak-anak kita itu. Apalagi melihat perkembangan zaman, melihat kemajuan zaman yang begitu sangat luar biasa. Kalau kita tidak fokus dalam mendidik dan mendoakan anak-anak kita, maka kita khawatir anak-anak kita itu akan terbawa oleh arus dinamika perkembangan zaman. Apalagi anak-anak sekarang ya, umur 3-4 tahun saja sudah pegang HP.
sudah banyak yang dia ketahui, sehingga akan lebih repot, akan lebih sulit untuk memberikan pengarahan kepada mereka ini apabila mereka nanti sudah semakin besar. Kalau kita tidak peduli, maka dia akan membuka informasi-informasi yang ada di dalam HP itu tanpa bimbingan kita sebagai kedua orang tuanya. Maka dia tidak bisa menyaring, tidak bisa memfilter mana yang seharusnya dia ambil, mana yang seharusnya dia tinggalkan. Sehingga itu menjadi satu tantangan baru bagi orang-orang tua yang hidup di era sibernetik, di era arus informasi yang begitu deras seperti sekarang ini. Oleh karenanya, bapak-bapak dan ibu jamaah pengajian rahimakumullah, hal ini perlu untuk kita saling mengingatkan, watawasobil haq watawasobisop, saling menasihati di dalam kebenaran, saling menasihati di dalam kesabaran. Karena kita semua punya anak, kita semua punya cucu, yang mereka ini tentunya sangat kita harapkan menjadi anak-anak dan cucu-cucu yang soleh dan solehah. Karena dengan soleh dan solehahnya anak keturunan kita ini akan membawa dampak peruntungan yang baik bagi diri kita. Karena doa dari anak yang soleh itu makbulah. Kemudian amal soleh dari anak yang soleh, kedua orang tua mendapatkan pahala, sehingga begitu besar manfaat dari keberadaan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang sudah dengan susah payah kita mendidik dan membesarkannya. Kalau kita tidak saling mengingatkan tentang hal ini, kita akan selalu berada dalam kelalaian, sehingga nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita akan besar dengan sendirinya tanpa pengarahan, tanpa pendidikan, tanpa doa, tanpa keberkahan dari kita sebagai orang tuanya. Sehingga saya merasa penting dalam pengajian malam ini untuk menyampaikan bahwa mendidik dan mendoakan anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, itu adalah kewajiban. Karena kalau itu tidak kita lakukan, nanti akan menjadi penyesalan yang berkepanjangan bagi kita. Karena mendidik anak untuk menjadi anak yang soleh dan mendoakan mereka untuk menjadi anak yang soleh, anak yang baik, itu adalah bahagian pokok dari yang diajarkan oleh Islam. Dan para nabi sendiri juga berdoa kepada Allah agar mereka diberikan zuriatan thayyibah, diberikan anak keturunan yang baik. Bahkan Nabi Ibrahim secara lebih spesifik, secara lebih khusus berdoa kepada Allah agar anak keturunannya itu adalah anak-anak keturunan yang di dalam hidupnya terus menegakkan sholat. Karena sholat adalah tiang dari agama. Kalau sholat sudah ditinggalkan, maka sama dengan runtuhnya tiang. Runtuhnya tiang itu sama dengan runtuhnya bangunan agama itu sendiri. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mendoakan anak-anak kita. Di dalam asar sahabat yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, beliau sering berdoa untuk anak-anaknya dengan kalimat, Allahumma mla' quluba
auladina nuran wa hikmatan. Artinya, ya Allah, penuhilah hati anak-anak kami nuran wa hikmatan, dengan cahaya dan hikmah. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah memenuhi batin anak-anak kita itu dengan nur, dengan cahaya hidayah Allah, agar cahaya hidayah Allah itu tidak pergi meninggalkannya, tapi terus mendampingi hidupnya. Dengan demikian akan selamatlah iman dan Islamnya. Kemudian kita juga bermohon kepada Allah agar batin anak keturunan kita itu dipenuhi oleh hikmah, dipenuhi oleh kebijaksanaan, dipenuhi oleh kearifan-kearifan, sehingga seberat apapun dinamika dan cobaan hidup yang akan dia alami, dia akan mampu untuk mengatasinya. Makanya Abdullah bin Mas'ud sebagai salah seorang sahabat selalu berdoa kepada Allah dengan memohon agar hati batin dari anak keturunannya itu diisi oleh cahaya dan hikmah. Dengan demikian anak-anak itu akan mampu menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan, dengan penuh rasa percaya diri, dan tidak mudah mereka menyerah dengan keadaan apabila menghadapi situasi-situasi sulit dalam kehidupan mereka. Ini juga suatu pelajaran yang berharga bagi kita untuk kita sama-sama mencermatinya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita bersama. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.